wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Dan jangan lupa anak-anak untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Anak-anak, siapa yang tahu bagaimana masuknya Islam ke Indonesia? Baik, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Jadi, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, yaitu yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan, mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang sangat strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam adalah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama adalah letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Yang kedua, kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya seperti rempah-rempah. Yang ketiga, penduduk Indonesia terkenal ramah tamahan. Pada masa itu, pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak, hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan atau perkampungan Arab. Dari tempat ini, mereka berinteraksi atau berhubungan dan berasimilasi atau berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Baik, yang kedua adalah melalui jalur perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab, jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja, atau adipati karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial yang kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga adalah melalui jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfudz, model tersebut dinamakan dengan model Holaqoh. Pembelajaran Holaqoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik yang menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai, ataupun ulama. Yang keempat adalah melalui seni budaya.
Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh utama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak menonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat atau mencari kebenaran. Yang kelima adalah melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dan yang keenam adalah melalui jalur politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Jadi anak-anak, dalam penjelasan yang Bu Guru sampaikan tersebut merupakan bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.